Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen yaitu merupakan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Bentuknya yaitu A pangkat N. N-nya kecil ya di atas. Di mana A itu merupakan basis atau bilangan pokok. Dan N merupakan eksponen atau pangkat. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A sebanyak N. Jadi A-nya itu tergantung N-nya berapa. Contoh, misalkan 3 pangkat 5. A-nya 3, N-nya 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Misalkan lagi 2 pangkat 3, bukan 2 kali 3 tetapi 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2 4, 4 kali 2 ada 8. Contoh lagi 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Ada lagi 5 pangkat 2020 per 5 pangkat 2019. Kalau kita hitung jumlahnya berapa? Akan banyak sekali. Tetapi kalau kita bisa memahami tentang sifat-sifat eksponen, ini akan lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, ini sifat-sifat dari eksponen. Ini harus kalian hafal, harus kalian ingat karena ini merupakan materi pokok, dan di pelajaran berikutnya pun akan kalian bertemu lagi dengan yang seperti ini. Sifat yang pertama, A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau 0 dipangkatkan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Berarti bilangan pokoknya harus tidak boleh sama dengan 0. Maka contoh misalkan 5 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Paham ya? Terus sifat yang kedua yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita lihat di sini. Bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu A, tapi pangkatnya berbeda. Dan di sini ada operasi perkalian. Ketika bilangan pokoknya sama dan operasinya perkalian, maka pangkat ini kita jumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. 2 berarti hasilnya 2 pangkat 3 ditambah 4 7. 2 pangkat 7.
Terus selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini lihat, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Kalau tadi perkalian di jumlah, nah sekarang pembagian pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2. Terus yang keempat yaitu bentuknya A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi ketika ada bilangan pangkat terus dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, yaitu menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12. Terus yang ini A B dipangkatkan M, itu sama seperti A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi semua bilangan yang ada di dalam kurung semuanya dipangkatkan M. A pangkat M, B pangkat M. Contoh, 2X dipangkatkan 3. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan. 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2 ada 8. Dikali X pangkat 3. Jadi hasilnya 8X pangkat 3. Terus yang sifat yang keenam yaitu A per B dipangkatkan M. Kalau tadi perkalian, kalau ini pembagian, sama halnya seperti perkalian. Jadi semua yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan M. A dipangkatkan M, B pun dipangkatkan M. Jadi contoh, 2 per 3 dipangkatkan 2. Ketika ada 2 per 3 berarti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 per 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya 4 per 9. Terus yang ketujuh yaitu A pangkat negatif N. Di sini pangkatnya negatif. Ketika ada pangkat negatif, A pangkat negatif N itu sama seperti 1 per A pangkat N. Contoh, A pangkat min 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Atau 3 pangkat 2 min 2 itu sama seperti 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya 1 per 9. Yang terakhir yaitu sifat A pangkatnya pecahan M per N. Itu menghasilkan, nah hasilnya di sini akar. Jadi akar N dari 2 pangkat M. Contoh, A pangkat 2 per 3. Maaf, di sini kita ambil 2 pangkat 2 per 3. Berarti di sini akar dari, lihat di sini M per N, berarti 2 pangkat 2 akar 3. Jadi
hasil 2 pangkat 2 4 akar 3 ya. Tadi kembali lagi ke soal yang 5 pangkat 2020 dibagi 5 pangkat 2019. Kira-kira ini masuk ke sifat yang mana? Sifat yang ketiga, yaitu pembagian. Sifat yang ketiga itu berarti ketika ada pembagian maka pangkatnya kita kurangi. 2020 dikurangi 2019 hasilnya 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? 5. Ini lebih mudah kalau kalian memahami sifat-sifat eksponen. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu X, Y pangkat 2, Z pangkat 3 dipangkatkan 2 per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Yang pertama kita lihat sifat yang ini sama seperti sifat nomor 5. Jadi perkalian yang dipangkatkan. Jadi semua komponen yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan 2. Yaitu pertama X pangkat 2, kemudian Y pangkat 2 dipangkatkan 2. Ketika ada pangkat terus dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti Y pangkat 4. Terus Z pangkat 3 dipangkatkan 2. 3 kali 2, Z pangkat 6 per X pangkat 3, Y pangkat 1, Z pangkat 4. Sekarang kita operasikan bilangan pokoknya sama. Kita lihat ke sifat pembagian sifat nomor 3. Dimana pembagian itu ketika bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kita kurangi. X pangkat 2 dikurangi 3, Y pangkat 4 dikurangi 1, Z pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan X 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, Y 4 dikurangi 1 pangkat 3, Z 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini berbentuk pangkat negatif. Kita ubah menjadi pangkat positif. 1 per X pangkat 1, Y pangkat 3, Z pangkat 2. 1 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Hasilnya Y pangkat 3, Z pangkat 2 per X pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis 1, jadi udah aja X. Jadi hasilnya X pangkat 3, Z pangkat 2 per X. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 15 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 dibagi 30 dikali 22 pangkat 5. Jika dilihat di sini 30 dikali 22. Ini kalau dipecahkan bisa menjadi 2 kali 15. Ini sama 2 dikali 11. 2 kali 15 30, 2 kali 11 22. Kenapa gitu? Karena kita akan memunculkan angka 15 dikali 11. Coba kita lihat di sini. Kita tulis dulu 15 dikali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Sekarang kita uraikan yang ini. Yang tadi kata saya 2 dikali 15 dikali 2 dikali 11 dipangkatkan 5. Nah, terus ini tulis lagi 15 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7. Di sini yang 2 ini kita kalikan 2 dengan 2 yaitu sama dengan 4. Ini dikali 15, ini dikali 11. Sekarang udah timbul ya. 15 dikali 11 nya udah sama pangkat 5. Nah, sekarang
Kita ingat kembali sifat yang eksponen yang tadi. Jika ada komponen ini dipangkatkan 5, semua komponen yang di dalam kurung kita pangkatkan 5. Kita kelompokkan dulu yang ini. Tulis lagi 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per ini dikalikan pangkat ini 4 pangkat 5, 15 dikali 11 pangkat 5. Nah, di sini ada bilangan pokok sama, 15 kali 11 pangkat 5, 15 kali 11 pangkat 5. Kalau dalam pecahan 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. 1050 dibagi 1050 itu sama dengan 1. Jadi setiap bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya 1. Begitupun yang ini, 15 dikali 11 pangkat 5 dibagi 15 dikali 11 pangkat 5 itu sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Jika bilangan pokok sama dan merupakan pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi. 7 dikurangi 5, jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16. Oke, kita masuk contoh soal yang ketiga. Di sini ada 100 pangkat 1 per 2 dibagi 81 dikali 81 pangkat 3 per 4 dikali 36 pangkat 1 per 2. Di sini kita yang 100-nya kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10 100. Dipangkatkan 1 per 2. Terus yang 81 itu kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 yaitu 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dipangkatkan lagi 3 per 4. Dan 36 yaitu 6 pangkat 2. 6 kali 6 36. Dipangkatkan 1 per 2. Nah, kembali lagi ke sifat eksponen yang tadi kalian pelajari. Ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. 2 kali setengah yaitu 1. Kenapa 1? 2 kali 1 2 dibagi 2 yaitu 1. Dikali ini 3 pangkat 4 kali 3 12 dibagi 4 3. Dikali 6 kali setengah yaitu 6 pangkat 1. 10 dikali 3 pangkat 3 yaitu 27 dikali 6. 10 kali 27 270 dikali 6. 270 dikali 6 sama dengan 0. 6 kali 7 42. 6 kali 2 12 tambah 4 16. Jadi hasilnya 1620.